Pernyataan ahli virus dan imunologi Amerika Serikat, Dr. Robert Malone, soal bahaya vaksinasi COVID-19 pada anak mulai viral di masyarakat. Setelah beredar, pernyataan Dr. Malone ini dipertanyakan sejumlah media massa. Mengapa penemu teknologi vaksin mRNA justru mendiskreditkan sendiri hasil temuannya? Sejak vaksin COVID-19 pada anak usia 6-11 tahun akhirnya sudah mulai diberikan, kini publik justru dikejutkan dengan beredarnya sebuah video soal bahaya vaksin pada anak. Penemu vaksin mRNA dan vaksin DNA, Dr. Robert Malone, menyebarkan sebuah video. Ia menjelaskan bahwa platform dasar vaksin COVID-19 yang didasari pada penemuannya itu justru memiliki efek kesehatan yang membahayakan pada anak. Video ini awalnya beredar di media sosial Amerika Serikat dan kini mulai merambah ke dalam negeri. My name is Robert Malone. I'm a physician and a scientist, but more importantly, I'm a father and a grandfather. I don't usually read from a prepared speech, but this is so important that I wanted to make sure that I got every single word and fact, scientific fact, correct. Pernyataan Malone yang merupakan ilmuwan dan penemu vaksin mRNA ini pun sontak mengejutkan. Setelah beredar, pernyataan Dr. Malone ini dipertanyakan sejumlah media massa. Mengapa penemu vaksin justru mendiskreditkan sendiri hasil temuannya? Bantahan juga datang dari beberapa artikel kesehatan di Amerika yang menyebutkan bahwa Lembaga Obat-obatan Amerika Serikat sudah menyetujui penggunaan vaksin untuk anak pada 29 Oktober 2021 lalu dan sudah dikonfirmasi keamanan dan efikasinya. Dr. Robert Wallace Malone adalah ahli virus dan imunologi Amerika. Karyanya berfokus pada teknologi mRNA, obat-obatan, dan penelitian penggunaan kembali obat. Selama pandemi ini, ia telah dikritik karena mempromosikan informasi yang dianggap salah tentang keamanan dan efektivitas vaksin COVID-19. Seperti apa sebenarnya hasil penelitian soal vaksinasi COVID-19 untuk anak? Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Piprim Basarah Yanuarso. Selamat siang, dokter. Apa kabar? Selamat siang, Mbak. Alhamdulillah baik. Ya, baik dan sehat, dokter. Tapi yang kemudian menjadi pertanyaan di masyarakat ini soal vaksin anak. Apakah pernah atau sudah ada pembahasannya, dokter, di komunitas dokter sendiri atau ID seputar penjelasan dari Dr. Malone tadi, dok? Ya, baik. Terima kasih. Jadi masalah safety untuk vaksin ini ya, saya kira tidak sembarangan sebuah negara atau bahkan banyak negara mengeluarkan izin untuk beredarnya beredarnya vaksin ya, untuk program vaksinasi massal di negaranya ya. Dan vaksin-vaksin ini kan bukan hal yang baru, sudah 200 tahunan lebih ya. Vaksin-vaksin itu mulai dari vaksin yang cacar ya, yang diproduksi pertama, hingga vaksin-vaksin dengan platform yang baru yang sekarang ini. Dan safety-nya itu melalui banyak sekali penelitian-penelitian ya, mulai dari uji coba ke hewan, kemudian ke relawan dewasa, kemudian ke populasi dewasa, baru anak remaja, dan kemudian anak lebih kecil. Jadi saya kira seandainya ada sesuatu yang membahayakan, itu pasti sudah ditarik ya, di banyak negara. Ya. Ada beberapa vaksin yang ditarik dari peredarannya karena ada efek simpang yang dirasakan memang berbahaya. Nah, jadi pernyataan-pernyataan dari kelompok anti vaksin ini memang biasanya suka bikin heboh ya, di media, dan anehnya masyarakat kita memang lebih tertarik dengan statement-statement bombastis seperti ini ya. Jadi saya kira tidak benar apa yang dinyatakan, karena begini logikanya ya, virus COVID yang utuh ya, virus COVID utuh itu jika menulari anak yang sehat ya, itu sebagian besar 99% ya, dengan kekebalan alamiahnya anak itu bergejala ringan saja ya, hanya 1%
menyelamatkan anak yang terkena COVID berat, ya, terutama anak yang dengan komorbid. Apalagi kalau hanya bagian dari virusnya. Ya. mRNA ini kan bukan virus utuh. Ya. Jadi vaksin mRNA ini bagian dari virus, ya, RNA-nya virus, ya, yang dipotong, ya. Jadi bukan virus utuhnya. Ya. Dengan virus utuhnya saja, anak-anak itu 99% ya gejalanya ringan atau OTG. Ya. Apalagi hanya dengan sebagian dari virus itu, mRNA yang dibikin vaksin, yang tujuannya untuk menimbulkan kekebalan atau antibodi terhadap virus ganasnya. Jadi gitu loh, kita kalau pakai logika saja, ini nggak masuk ya keterangannya siapa tadi, yang kelompok anti vaksin tadi. Dr. Malone. Tapi untuk lebih jelasnya, mungkin bisa nanti ditanyakan kepada ahli vaksinologi ya, ahli vaksinologi yang bisa membahas lebih detail bagaimana proses pembuatan vaksin. Ya. Tidak benar, dokter? Ya, kan kalau kejadian, itu kan vaksinasi sudah dilakukan cukup lama ya, vaksinasi COVID yang mRNA ini kan sudah cukup lama. Harusnya kan sudah banyak laporan, ya. Jadi, coba dengan logika sederhana saja ya Mbak, logika sederhana saja, dengan virus ganasnya saja, ya, untuk anak-anak itu 99% dia tidak bergejala, gejalanya ringan saja, bahkan OTG, ya, anak-anak itu. Kita ingin vaksinasi karena ingin memutus mata rantai supaya anak ini tidak jadi OTG, ya kan? Maka ada bagian dari virus itu yang kemudian dibuat vaksin. Jadi kalau dengan virus utuhnya saja anak-anak itu tidak bermasalah, apalagi hanya dengan bagian dari virus tadi yang tujuannya memang hanya untuk merangsang imunitas spesifik, dalam hal ini pembentukan antibodi. Oke, dokter. Jadi saya kira orang tua tidak perlu khawatir. Ya. Oke, orang tua tidak perlu khawatir. Tapi dokter, vaksin disebut dapat menyebabkan perubahan mendasar pada sistem kekebalan tubuh anak seperti diatur ulang begitu dok, secara genetik sehingga tidak dapat diperbaiki. Ini penjelasannya seperti apa sih dokter? Ya, tanyalah sama dokter Malon tadi. Tapi kan nggak masuk akal ya. Nggak masuk akal. Buat saya ini nggak masuk akal sama sekali ya. Jadi sebuah statement yang bombastis ini memang menarik perhatian masyarakat, bahkan di luar negeri dan di dalam negeri ya. Tapi kita kan mesti berdasarkan scientific base ya. Seperti apa yang sebetulnya terjadi ya. Makanya nanti coba diklarifikasi lagi juga dengan pakar vaksinologi ya, mungkin dari Bio Farma atau dari yang lainnya seperti apa sebetulnya. Tapi saya sebagai klinisi ya, di organisasi profesi, selama sepanjang karir saya menjadi dokter anak ya, vaksin itu yang ada malah membuat penyakit-penyakit yang ganas dan berbahaya menjadi hilang. Ya. Justru kalau cakupan vaksinasi menurun, penyakit-penyakitnya muncul kembali seperti difteri, tetanus, polio, ya, pertusis, ya. Justru dampak vaksinasi itu ketika cakupannya menurun, masyarakat galau, ya, galau massal, ya, ada 40% saja masyarakat galau massal, cakupan vaksinasi menurun di bawah 60%, itu kejadian luar biasa atau wabah penyakit itu bisa terjadi kembali. Jadi ini hati-hati dengan mensikapi statement-statement kelompok anti vaksin seperti ini yang bisa membahayakan kesehatan masyarakat kita. Ya. Nah, lalu himbauannya berarti dokter untuk masyarakat menyikapi pernyataan-pernyataan seperti ini yang mungkin belum juga bisa dipertanggungjawabkan sehingga tidak mempengaruhi sikap dan justru memberikan dampak negatif di tengah masyarakat, seperti apa dokter? Ya, yang pertama, cobalah lebih cerdas memilah informasi yang masuk ya. Jangan hanya sekedar ini ada dokter asing, dokter bule, produsen yang bikin ini begitu ya. Kemudian kita percaya mentah-mentah saja ya. Selalu mencari sumber informasi yang kompeten ya, yang kompeten. Dan lihatlah di lapangan seperti apa. Vaksinasi ini kan udah lama.